Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Halus, sahabat-sahabatku semuanya. Untuk teman-teman pecinta mistis, pecinta misteri, tepat sekali kita memasuki channel ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dua jenis hantu. Ya, ada dua jenis hantu yang sama-sama harus kita kenali agar eksistensi dan hal-hal yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, kita bisa mengenali sebenarnya itu fenomena apa. Nah, oke ya. Yang pertama, jenis hantu yang pertama adalah hantu yang muncul dari layar imajiner kita akibat dari gambaran-gambaran halusinasif. Ya, ini adalah hantu yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri karena mendengar cerita orang lain, menerima gambaran-gambaran hantu ilustrasi dari orang lain, atau karena sering membaca artikel tentang hantu, novel tentang horor, film horor, dan lain-lain. Akhirnya dalam pikiran kita muncul halusinasi-halusinasi yang cukup mengganggu. Nah, halusinasi yang seperti ini yang saya sebut sebenarnya bukan hantu secara real, tapi eksistensi, wujudnya, penampakan yang seolah-olah nyata dan membuat orang merinding bahkan menjerit sampai berlari, maka kita juga sebut ini sebagai penampakan hantu. Meskipun tidak real ya, tapi cukup membuat orang takut banget. Contoh, ada misalkan setapak ya, jalan setapak gelap, kanan kirinya ada rumah kosong dan sudah ada cerita di situ bahwa di tempat-tempat tersebut ada hantunya, mungkin hantu berupa pocong atau hantu berupa makhluk dengan baju panjang, rambut panjang. Nah, ini barang siapa yang mendapat cerita tentang tempat tersebut, maka pada saat malam hari lewat tempat tersebut, dia akan tersugesti bahwa di situ ada hantunya. Dan bisa jadi pada saat dia naik sepeda motor bisa ngebut di situ. Bahkan tak jarang sekali karena rasa takutnya dan bayangan-bayangan yang muncul seolah-olah ada hantu beneran, bisa jadi jatuh, ya, ban selip, ngerem mendadak, ya, atau kecepatan tinggi akhirnya nabrak sesuatu, atau lolos ya, tidak nabrak sesuatu tapi cukup terengah-engah. Nah, ini karena sugesti, faktor sugesti yang sudah ditanamkan pada seseorang atau pada satu kelompok masyarakat, atau karena dia sering melihat cerita hantu sebelumnya, sehingga pada saat melihat tempat-tempat tertentu pikirannya membayangkan di situ ada hantu dan kemungkinan kayaknya sepertinya ada hantunya. Nah, ini yang membuat seseorang ketakutan gak jelas. Kemudian jenis hantu yang kedua adalah bukan dari bayang-bayang pikiran, yaitu memang benar dari eksistensi lainnya, ya, dari satu entitas tersebut bisa dikatakan gumpalan-gumpalan energi, residual energi ataupun energi jin, ya. Nah, dari entitas ini yang nggak bisa dibuat-buat, karena memang nampaknya munculnya bisa saja di sembarang tempat, tidak harus tempat-tempat yang dikatakan angker oleh masyarakat. Bisa jadi di tempat yang dianggap canggih, modern, ramai, misalkan di tempat parkir mall, perbelanjaan pada jam-jam tertentu, atau mungkin di rumah sakit yang megah bisa ditemui hantu seperti itu, ya. Dan itu adalah merupakan bagian dari entitas, sahabatku. Untuk merasakan kehadiran entitas hantu memang diperlukan kepekaan, ya. Kepekaan rasa, ya, munculnya rasa empati, ya, empati pada lingkungan. Akhirnya mengajak pikiran kita untuk lebih peka merasakan, ya, rasa, terkoneksi dengan pandangan, terkoneksi dengan pendengaran, indera penglihatan. Nah, ini pada akhirnya akan menuntun seseorang untuk merasakan bahkan melihat fenomena entitas-entitas hantu yang seharusnya. Ya, kenapa yang seharusnya? Karena kalau kita sebut entitas, itu bukanlah hantu yang diciptakan oleh bayang-bayang manusia, tapi benar-benar ada entitas lain, ada energi hidup lainnya yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, kalau yang ini nih yang sering disebut penampakan hantu asli ya, sahabatku. Jadi, seperti konten-konten saya kemarin, yaitu cara melihat hantu, semoga diterapkan oleh teman-teman yang memang penasaran dengan tampakan wujud hantu-hantu. Dipraktekkan dulu video-video saya yang kemarin, baru setelah itu kita masuk mengejawantah ke sisi yang ini. Hantu yang ada, yang tergambarkan dalam pikiran kita belum tentu sama dengan hantu yang benar-benar berwujud di alam asli mereka, ya. Jadi bayangan kita ini bisa lebih menakutkan, bisa juga mungkin lebih lucu, tapi dalam entitas yang sesungguhnya mungkin teman-teman akan melihat penampakan yang berbeda, wujud yang berbeda. Nah, kita belajar dulu dari yang kemarin,
konten-konten yang saya sudah buat. Semoga 2 konten saya yang kemarin dipelajari dulu, baru nanti teman-teman memahami konten yang sekarang ini kita ungkapkan. Ada 2 jenis hantu. Nah, kalau sudah tahu begini, ayo mari kita melatih empati kita ya, berempati kepada lingkungan sekitar, bersimpati pada keadaan orang-orang sekitar agar kita bisa melatih kepekaan nurani kita dan kepekaan kolbu kita sehingga bisa menjadi alat untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup dan bermanfaat.